Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wela Septiani, NIM 18230067. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang repolitisasi pengaturan standar akuntansi IASB Uni Eropa dan krisis keuangan global. Selama beberapa bulan terakhir, Uni Eropa tampaknya telah merevisi kebijakan pelepasannya menuju penetapan standar akuntansi Ciapello dan Medjas, tulis pada pertengahan 2008. Dalam retrospeksi, sangat mengejutkan betapa benarnya mereka. Namun, besarnya minat baru UE dalam standar akuntansi sulit diantisipasi pada hari-hari awal krisis ekonomi global. Apa yang dimulai sebagai gerutuan tidak harmonis dari politisi, individu, dan bankir sesekali berubah menjadi pertanyaan serius tentang standar dan bahkan raison d'être dan Dewan Standar Akuntansi Internasional atau IASB. Kontroversi utama seputar konsep penilaian yang adil dari instrumen keuangan. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima jika suatu aset dijual dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pada prinsipnya, akuntansi nilai wajar mensyaratkan lembaga keuangan untuk menandai instrumen keuangan tertentu dengan harga pasar. Memahami pengaturan standar akuntansi, pendekatan interdisipliner. Teori tentang pengembangan penetapan standar akuntansi sangat bervariasi dalam asumsi yang mendasarinya tentang apa yang menyebabkan perubahan dan mencirikhasikan hasil. Menurut tradisi modernis, rasionalitas pembuatan kebijakan akuntansi dan kekuatan pasar mendorong perubahan. Sementara proses benarnya dari penetapan standar tidak diteorikan dalam kerangka ini. Hasil penetapan standar cenderung dilihat sebagai dicapai semata-mata atas dasar pertimbangan efisiensi dan pertumbuhan. Untuk diskusi, lihat Arnold pada tahun 2009, Botzem, dan Kwek 2006. Di bidang pengaturan standar akuntansi internasional, perspektif teori ini sering menggambarkan IASB sebagai kepentingan pribadi, paling tidak sejak Uni Eropa mengadopsi IFRS pada tahun 2002. 3. Akuntansi untuk instrumen keuangan. Logika dan fokus pasar modal mencirikan penetapan standar akuntansi IASB telah kontroversial di bidang instrumen keuangan. Bahkan pada pembentukan IAS 39, IASB berada di bawah tekanan politik. Penyesuaian standar mereka dalam menghadapi pengaruh politik dari UE adalah contoh nyata dari strategi institusional dalam menanggapi tekanan institusional. 4. Tata kelola IASB. Sama seperti IAS 39, tata kelola dan akuntabilitas IASB telah lama menjadi kontroversi bagi UE. Sudah pada tahun 1998, UE mendorong lebih banyak perwakilan di IASB dan Dewan Pengawasannya. Uni Eropa ingin meningkatkan jumlah kursinya dengan mengorbankan AS. Argumen dasarnya adalah bahwa mereka yang mendukung dan menerapkan standar harus memiliki suara yang lebih besar dalam proses penetapannya, menurut Kerwer 2007. Namun, upaya Uni Eropa gagal. Tinjauan tersebut menghasilkan pengaruh yang kuat dari para pembuat standar nasional Anglo-Saxon 2008. Kesimpulannya adalah keberhasilan upaya Uni Eropa untuk mengembalikan kekuasaan atas proses penetapan standar IASB juga membawa bukti baru untuk memahami perkembangan tata kelola kegiatan ekonomi internasional. Sementara peningkatan privatisasi adalah tren umum dalam beberapa tahun terakhir, menurut Botzem 2008. Dalam pengaturan standar akuntansi internasional, krisis keuangan global menyebabkan tren ini berbalik. Kemungkinan hal ini juga berlaku untuk bidang kegiatan ekonomi lainnya. Temuan kami juga menunjukkan bahwa sementara tata kelola kegiatan ekonomi transnasional ditumbangkan oleh kepentingan perusahaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.